Israel mengaku tak berencana membagi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, menyatakan pihaknya tidak memiliki rencana membagi kompleks Masjid Al-Aqsa atau Temple Mount di Yerusalem antara orang Yahudi dan Muslim. Pernyataan itu dilontarkan pada Minggu 24 April 2006. Dia mendesak para pemimpin Muslim meningkatkan perang melawan berita palsu. Temple Mount adalah tempat suci dalam Yudaisme dan dikenal di dunia Islam sebagai kompleks Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga bagi umat Islam. Di tengah bentrokan kekerasan baru-baru ini antara warga Palestina dan polisi Israel serta kritik luas terhadap penanganan pihak berwenang atas situasi tersebut, desas-desus menyebar di media sosial bahwa Israel diduga mencoba membagi tempat suci itu menjadi dua bagian. Namun selama konferensi pers pada Minggu dan kemudian di Twitter, Lapid dipaksa menegaskan kembali komitmen Israel mempertahankan status quo di Temple Mount dan mencegah provokasi dari Palestina maupun Yahudi. Orang-orang Yahudi dilarang berdoa di tempat itu, larangannya yang harus ditinggalkan oleh polisi, tetapi seperti yang diakui Menteri Urusan Diaspora Israel Nahman Say pada Sabtu, status quo telah memburuk karena beberapa pengunjung Yahudi berhenti di jalan dan berdoa. Diminta untuk mengomentari pernyataan rekannya, Lapid mengatakan Say salah informasi, tetapi dia tetap setuju bahwa seseorang mungkin menyelinap sesekali. Melalui Twitter kemudian Lapid menegaskan kembali bahwa tidak ada perubahan, tidak akan ada perubahan. Kami tidak memiliki rencana membagi Temple Mount di antara agama-agama. Dia juga minta Muslim moderat dan negara-negara Islam untuk mengambil tindakan terhadap berita palsu dan bekerja sama dengan Israel demi mempertahankan status quo dan memenangkan angin. Awal pekan ini Lapid menjelaskan Israel tidak berniat melanggar status quo tetapi akan terus mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban di ibu kota Israel. Temple Mount terletak di Yerusalem Timur yang telah diduduki Israel sejak 1967. Negara Yahudi bertanggung jawab atas keamanan di situs tersebut. Namun aparat Israel seringkali bersikap arogan pada warga sipil Palestina. Tahun lalu gejolak di sana memicu konflik terburuk antara Israel dan Hamas dalam hampir satu dekade. Baku tembak 11 hari antara kedua pihak pada Mei menurut PBB mengakibatkan pembunuhan lebih dari 250 orang di Gaza, termasuk 66 anak-anak dan 13 orang di Israel dengan 2 anak di antara mereka. Konflik yang terjadi di Palestina memanas. Israel dan Palestina saling serang setelah terjadi bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa pada Jumat pekan lalu. Kedua kubu terlibat baku tembak di perbatasan Gaza. Pejuang Palestina menembakkan roket ke wilayah Israel pada Rabu 20 April, sedangkan Israel mengerahkan jet tempur untuk menyerang Gaza pada Kamis 21 April 2022. Jelang waktu fajar, militer Israel menyebut serangan udara ditunjukkan ke situs militan dan pintu masuk terowongan menuju kompleks bawah tanah yang diklaim menyimpan bahan kimia untuk membuat roket. CNN melaporkan kepolisian Israel menyatakan saling serang ini bermula ketika satu roket dari Gaza jatuh di sebuah taman di kota Sderot, Israel pada Rabu 20 April 2022 malam. Israel lantas membalas dengan melancarkan serangan udara pada Kamis dini hari. Tak mau kalah, kelompok penguasa jalur Gaza, Hamas, kembali menembakkan setidaknya 4 roket ke arah Israel. Aksi saling serang ini disebutkan merupakan yang terbesar sejak perang 11 hari tahun lalu. Serangan kedua Israel, Al Jazeera melaporkan, Israel telah melakukan serangan udara di jalur Gaza Tengah untuk kedua kalinya minggu ini. Jet tempur Yahudi menembakkan rudal ke kompleks bawah tanah yang digunakan untuk memproduksi mesin roket. Penyerangan terjadi sebelum fajar pada hari Kamis 21 April. Tidak ada laporan segera tentang korban. Saksi mata mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan itu merusak beberapa rumah di kamp pengungsi Al-Bureij di Gaza Tengah. Sebelumnya di malam hari, sebuah roket yang ditembakkan dari Gaza menghantam Israel Selatan, menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah rumah tetapi tidak ada yang cedera, kata polisi Israel. 4 roket lagi juga ditembakkan dari Gaza, kata militer Israel menyusul. Serangannya di daerah kantong pantai yang terkepung tetapi dicegat oleh sistem pertahanan udara. Tidak ada faksi Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas peluncuran roket tersebut. Dalam sebuah pernyataan Hamas, kelompok yang mengatur Gaza mengatakan pemboman Israel hanya akan membuat warga Palestina lebih bertekad untuk melawan pendudukan dan meningkatkan dukungan mereka untuk Yerusalem dan rakyatnya. Penyerangan itu terjadi setelah hampir 1 bulan kekerasan mematikan di Israel dan Palestina yang difokuskan pada kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount. Pasukan Israel menyerbu kompleks tersebut saat fajar pada hari Kamis dan menargetkan jemaah dengan gas air mata dan peluru karet ketika pemuda Palestina menanggapi dengan bom mesin, menurut media Palestina.
Polisi Israel mengatakan bahwa puluhan perusuh telah melemparkan batu dan bom molotov dari masjid, menuduh bahwa kelompok sempalan yang kejam menghentikan jemaah muslim memasuki masjid dan menyebabkan kerusakan pada situs. 7 warga Palestina, semua penduduk Yerusalem Timur yang diduduki, telah ditangkap karena dicurigai mengambil bagian dalam insiden kekerasan pada hari Rabu tambahnya. Matilah orang Arab. Beberapa jam sebelumnya, polisi Israel telah memblokir kerumunan pemrotes ultranasionalis Yahudi untuk mendekati kawasan Muslim di kota tua Yerusalem. Gelombang kekerasan di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki telah menimbulkan kekhawatiran akan kembali ke konflik yang lebih luas. Setelah 11 hari serangan Israel tahun lalu di Gaza, di mana lebih dari 250 warga Palestina di Gaza dan 13 orang di Israel tewas. Rabu dini hari, lebih dari 1.000 demonstran ultranasionalis yang mengibarkan bendera Israel telah berkumpul. Beberapa meneriakkan matilah orang-orang Arab, tetapi polisi menghalangi mereka untuk mencapai gerbang Damaskus dan kawasan Muslim kota tua. Anggota parlemen sayap kanan Itamar Ben-Gvir, seorang politisi oposisi yang kontroversial, memimpin protes setelah dilarang dari area gerbang Damaskus pada hari sebelumnya oleh Perdana Menteri Naftali Bennett. Saya akan mengatakan dengan jelas, saya tidak akan berkedip, tidak akan menyerah, kata Ben-Gvir kepada AFP saat para pendukungnya meneriakan Bennett pulanglah. Bennett mengatakan sebelumnya bahwa dia telah memblokir rapat umum karena alasan keamanan. Sekjen PBB sangat prihatin. Pada hari Selasa, Israel melakukan serangan pertamanya di Gaza dalam beberapa bulan sebagai tanggapan atas roket pertama sejak Januari dari daerah kantong Palestina. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat prihatin dengan situasi yang memburuk di Yerusalem. Dia menambahkan bahwa dia berhubungan dengan pihak-pihak untuk menekan mereka untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk menurunkan ketegangan, menghindari tindakan dan retorika yang menghasut. Pada bulan Maret, pasukan Israel menewaskan sedikitnya 29 warga Palestina dalam serangan di tepi barat, sementara 14 orang di Israel tewas dalam serangan jalanan. Polisi anti huru-hara Israel juga menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pekan lalu, melukai sedikitnya 158 jemaah Muslim Palestina. Ketegangan tahun ini telah meningkat sebagian oleh bulan suci Ramadan bertepatan dengan perayaan Paskah Yahudi. Palestina menuduh Israel melanggar batas di Al-Aqsa dengan mengizinkan jemaah Yahudi masuk ke kompleks suci. Mereka mengatakan langkah itu merupakan pelanggaran kebijakan berabad-abad di mana non-Muslim boleh berkunjung, tetapi tidak berdoa. Para pemimpin Israel mengatakan mereka memastikan kebebasan beribadah untuk semua agama di Yerusalem. Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga dalam Islam dan juga dihormati oleh orang-orang Yahudi sebagai lokasi dua kuil kuno. Para pemimpin Palestina dalam berbagai negosiasi menuntut Yerusalem Timur yang diduduki termasuk tempat-tempat suci Ibrahim sebagai ibu kota negara masa depan. Israel yang mencaplok Yerusalem Timur dalam tindakan ilegal menurut hukum internasional setelah perang tahun 1967 mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota abadinya. Pasukan militer Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Palestina. Kali ini para tentara Israel melakukan serangan tiba-tiba di malam buta. Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang dua lokasi di jalur Gaza milik sayap militer kelompok perlawanan Palestina Hamas, Brigade Izzeddin Al-Qassam. Pesawat-pesawat tempur menargetkan dua lokasi di Gaza Tengah dan Selatan, Anadolu Agency melaporkan. Tidak ada korban atau cedera yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Pasukan pertahanan Israel dalam sebuah posting Twitter mengatakan, serangan udara itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan roket ke kota selatan Israel Sderot. Kami menyerang kompleks bawah tanah di Gaza yang digunakan untuk memproduksi mesin roket. Tambahnya, disebutkan bahwa serangan itu merupakan pukulan bagi kemampuan manufaktur roket di Gaza. Sebelumnya IDF mengatakan bahwa sirene berbunyi untuk kedua kalinya di selatan Israel setelah sistem pertahanan udara Iron Dome mencegat 4 roket yang ditembakkan dari Gaza. Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Palestina sejak pekan lalu ketika pasukan Israel menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa dan menyerang jamaah melukai ratusan orang. Serangan pemukiman harian ke situs Flashpoint untuk merayakan liburan Paskah telah semakin mengobarkan situasi. Ratusan pemukiman Israel telah menyerbu kompleks titik api sejak Minggu di bawah perlindungan ketat polisi untuk merayakan liburan Paskah Yahudi selama seminggu.